Perkenalkan, nama saya Martina Mau dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 5A. Di sini saya akan membuat video tentang praktek mengajar dengan subtema hati nurani. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita masuk tentang pelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau bertanya, apakah adik-adik yang ada di rumah maupun dimanapun berada pernah melakukan hal-hal yang jahat atau tidak pernah? Dan juga, apakah adik-adik pernah melakukan hal-hal baik atau tidak pernah? Karena melakukan hal-hal jahat dan hal-hal baik semuanya dari hati nurani. Baik, pengertian hati nurani sendiri. Jika berbicara tentang hati nurani, sama halnya dengan berbicara tentang perasaan moral dalam diri manusia. Masing-masing manusia sudah diajarkan sejak kecil tentang moral, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan juga mana yang tidak jahat dan mana yang jahat. Setelah mereka bisa menentukan perbuatan mereka atau perbuatan dalam diri mereka sendiri, maka hati nurani berperan penting. Karena manusia memiliki hati nurani pasti akan menghindari perbuatan buruk dan akan melakukan perbuatan yang baik. Baik adik-adik, jika kita mau melakukan sesuatu hal yang jahat, maka dalam diri kita atau dalam hati kecil kita mengatakan bahwa hal itu tidak baik, maka kita tidak boleh melakukannya. Namun, jika kita melakukan hal yang jahat atau hal baik, dan hati nurani kita mengatakan bahwa itu baik atau tidak baik, menyuruh kita melakukannya atau tidak, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh hati nurani. Oleh sebab itu, manusia atau kita masing-masing orang harus berhati-hati dalam menjaga hati nurani, agar selalu dipandu dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak mudah dibengkokkan oleh cara berpikir yang berputar. Tuhan memberikan kita hati nurani untuk kita mengenali diri kita sendiri dan menilai diri kita sendiri. Hati nurani dapat membimbing kita untuk menjadi seseorang pengambil keputusan yang baik ataupun sebaliknya. Baik adik-adik, hati nurani kita sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jika kita ingin melakukan sesuatu, contohnya kita bangun pagi mau ke sekolah, namun pas mau bangun pasti hati nurani mengatakan, tidur lagi sedikit. Namun, jika ada hal yang mengatakan bahwa harus bangun pagi, dan kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh hati nurani kita. Jika hati nurani kita mengatakan bahwa kita harus bangun pagi untuk ke sekolah, maka kita harus mengikuti hati nurani kita. Atau contoh lain, jika ada PR di sekolah dan malamnya mau belajar atau mengerjakan PR tersebut, namun sudah mengantuk dan mau tidur, tetapi hati nurani yang ada dalam hati kecil kita mengatakan bahwa harus bangun, harus mengerjakan tugas sebab besok harus kumpul. Maka kita sebagai anak-anak sekolah, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh hati nurani. Baik adik-adik yang terkasih, kita akan mempelajari juga tentang bentuk atau jenis hati nurani. Kita mempunyai 2 jenis hati nurani, yaitu yang pertama, hati nurani retrospektif. Itu adalah hati nurani yang menilai perbuatan
yang telah dilakukan. Contohnya, ketika seorang anak mencuri uang ayahnya, ia akan dihantui oleh perasaan merasa bersalah. Maka, jika seseorang mengambil uang orang tuanya atau ayahnya, jika ia merasa bersalah, ia harus mengatakan sejujurnya kepada orang tuanya bahwa ia telah mengambil uangnya dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Terus, bentuk atau jenis hati nurani yang kedua yaitu hati nurani prospektif. Hati nurani prospektif adalah hati nurani yang melihat masa depan dan menilai perbuatan yang akan dilakukan. Contohnya, seorang anak yang ingin menyontek, namun hati nuraninya terus mengatakan tidak dan jangan atau justru sebaliknya. Baik, jika pada saat ujian atau ulangan kita harus jujur, tidak boleh melakukan penyontekan, karena melakukan penyontekan adalah hal yang tidak baik dan hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adik sekalian, pelajaran kita hari ini tentang hati nurani cukup sampai di sini.